Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 26. Aku sudah tahu kalau istrimu berasal dari klan Xiao yang merupakan klan kecil. Kalau kau berani menyentuh murid-murid keluarga Teng kami, maka kami akan memusnahkan klan Xiao. Ancam penatua Tang Liu dengan tatapan tajam, seperti ingin membunuh murid yang tak tahu malu di depannya ini. Feng Yuan tertawa terbahak-bahak mendengar ancamannya. Sehingga Diaken Zoumu mengerutkan kening, tak tahu harus berkata apa untuk menenangkan situasi. Coba saja kalau kau berani. Saut Feng Yuan menatap tajam pada penatua Teng Liu, sehingga laki-laki sepuh itu terkejut melihat tatapan mata yang sangat tajam dari Feng Yuan. Asal penatua tahu, istriku adalah murid berbakat di pelataran dalam. Dan aku juga murid luar satu-satunya yang bisa menjalankan misi di Akademi Kekaisaran. Sedangkan kelompok klan Xiao kini sangat mendominasi di antara para murid senior. Tak ada yang berani mengusik kelompok kami. Anda pasti bisa membayangkan bahwa kami adalah generasi emas dan darah pasti akan dibalas dengan gendangan darah juga. 20 tahun bukanlah waktu yang lama untuk menjadi Rana Chaos Ancient God. Ancam Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Kau! Penatua Tang Liu terkejut mendengarnya, karena dalam kelenteng saja, hanya patriark yang mencapai tingkat kultivasi itu. Namun murid sombong ini dengan rasa percaya diri tinggi mengatakan mampu mencapai Rana Chaos Ancient God dalam waktu 20 tahun. Feng Yuan menatap Tang San dan berkata, 3 tahun lagi mungkin tuan muda lemah ini akan ke Akademi Kekaisaran juga ya. Sebaiknya, kamu tidak perlu masuk ke sana. Karena kau tidak akan bisa tidur dengan nyenyak apabila berani menampakkan batang hidungmu di sana. Tang Sen berkeringat dingin mendengarnya. Padahal ia berharap Feng Yuan bersujud di kakinya dan memohon ampunan. Kemudian ia akan meminta wanita cantik di sebelahnya menjadi kekasihnya. Tetapi rencana yang sudah disusun dengan sempurna itu malah dipatahkan dengan kata-kata mutiaranya. Penatua Tang Liu tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat tuan mudanya sudah terkencing-kencing di celananya. Untuk menghilangkan rasa malu ini, maka jalan satu-satunya adalah dengan membunuh Diaken Zoumu dan seluruh murid Akademi Kekaisaran ini, termasuk Pangeran Wei An. Dia hanya perlu membuat laporan palsu kalau kapal ini diserang siluman yang sangat kuat, dan ia juga akan menghancurkan basis kultivasinya untuk menguatkan alibinya. Mengatakan hanya bisa menyelamatkan tuan muda Tang San saja, sementara yang lainnya telah dimakan oleh siluman itu. Xiaoyu menggenggam erat tangan Feng Yuan. Detak jantungnya berdebar-debar hebat, dan takut klan Xiao benar-benar akan dimusnahkan oleh klan Tang, yang merupakan salah satu klan besar dari wilayah barat Kekaisaran Wei. Dia ingin membujuk Feng Yuan agar meminta maaf pada mereka, tetapi ia tahu suaminya sangat berpegang teguh pada prinsipnya dan tak akan mau menarik kembali kata-katanya. Sepertinya aku yang akan langsung mematahkan tanganmu. Ancam penatua Tang Liu berdiri dari tempat duduknya, sehingga Diaken Zoumu segera menarik tombak petir punggungnya. Sepertinya jalur damai sudah tidak bisa diambil lagi. Jianku juga menarik pedangnya, walaupun ia tak yakin apakah bantuan darinya akan bermanfaat atau tidak. Sementara Pangeran Wei An masih duduk dengan alis mata terangkat, terkejut situasinya malah berubah mencekam. Feng Yuan masih duduk dengan tenang dan menatap Pangeran Wei An, sehingga sang pangeran heran kenapa Feng Yuan menatapnya. Ada apa? Tanya Pangeran Wei An yang tak mengerti apa maksud Feng Yuan menatapnya sambil memicingkan mata. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Dasar pangeran bodoh, cepat panggil penjaga rahasiamu itu. Aku sudah tahu sejak meninggalkan kota Tianghu, ada 2 ranah immortal yang mengikuti kita. Pangeran Wei An terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka, Kaisar ternyata mengirim pengawal yang sangat kuat untuk menjaganya. Apa? Diaken Zoumu juga ikut terkejut. Kenapa dia tidak mengatakannya dari awal? Sehingga tak perlu bersih tegang begini. Jantungku sudah mau copot, takut dijadikan samsak tinju oleh penatua Liu. Dia malah bermain-main. Gumam Zoumu ingin menampar wajah Feng Yuan. Penatua Tang Liu terkejut mendengarnya dan mengedarkan energi spiritualnya. Tapi tiba-tiba Feng Yuan menggunakan teknik pernafasan alam, menyerang energi spiritual itu, sehingga tak bisa meninggalkan ruangan dalam kapal itu.
Apa yang kau lakukan? Penatua Tang Liu terkejut dengan tindakan Feng Yuan yang memblokir energi spiritualnya, sehingga ia tak bisa mengetahui di mana keberadaan Rana Immortal yang diutus oleh Kaisar untuk mengawal Pangeran Wei An itu. Apa yang kulakukan? Feng Yuan menyeringai tipis. Apa ya? Dia sengaja mengejek Penatua Tang Liu. Penatua Tang Liu menarik kembali energi spiritualnya dan melirik Tang Shen yang sudah pucat karena takut menatap Feng Yuan yang masih bersikap tenang, seperti tidak ada beban saja. Dia merasa situasi ini sangat pelik, dan tiba-tiba kapal yang mereka tumpangi sudah sampai di seberang, yang merupakan wilayah utama Klan Tang. Aku sebaiknya meminta saran dari Patria. Dia pasti tak akan membiarkan murid arogan ini lepas dari hukuman karena telah menyakiti Tuan Muda Shen. Gumam Penatua Tang Liu menatap tajam pada Feng Yuan. Ayo kita pergi, Diakenmu, kata Feng Yuan berdiri dari tempat duduknya. Ingatlah Penatua Liu, jangan menganggap remeh murid Akademi Kekaisaran. Kami adalah puncak gunung yang tak bisa kau daki. Sekali kau mencoba mendakinya, maka kau akan tergelincir dan bernasib tragis. Ancam Feng Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Penatua Tang Liu terdiam dan berpikir apakah ia telah membawa kelenteng ke dalam jurang kehancuran karena telah menyinggung Akademi Kekaisaran. Belum lagi sikap murid yang paling lemah kultivasinya itu sangat mengintimidasi. Mungkin di masa depan, ia akan menjadi seniman bela diri yang sangat berbahaya. Pangeran Wei An merasa tak ada Rana Immortal selain Penatua Tang Liu di sekitar mereka. Seharusnya mereka sudah muncul saat insiden ini di restoran selera bersama tadi. Apakah Feng Yuan berbohong? Pangeran Wei An menatap Feng Yuan. Ia sedikit kagum dengan rasa percaya diri tinggi yang dipertontonkan olehnya. Walaupun ditekan oleh kekuatan besar, ia tetap tenang dan bisa membuat keputusan yang membuat nyali lawan menciut. Di tempat lain, Tang Rou bergegas dari kediaman Klan Tang setelah mendengar adiknya dihajar oleh murid Akademi Kekaisaran di restoran selera bersama tadi. Dia sangat geram pada murid tersebut yang tidak menghargai klannya yang merupakan penguasa di wilayah barat ini. Dan ia belum mengetahui kalau dalam rombongan murid itu ada Pangeran Wei An. Tang Rou adalah murid senior yang memiliki kultivasi ranah alam utusan dewa, yang selangkah lagi akan mencapai ranah Tianzun. Ia sedang menjalankan misi di perbatasan kekaisaran, dan mampir sebentar di kediaman Klan Tang, karena rindu berjumpa dengan orang tuanya. Sebab sudah 10 tahun ia tak pulang kampung. Tiba-tiba ia mendapat kabar adiknya yang dulu masih ingusan itu telah dihajar habis-habisan, hingga wajahnya tak bisa dikenali lagi. Itulah yang dikatakan oleh pembawa pesan, entah ia mengada-ngada atau memang itu kenyataannya. Tetapi Tang Rou sangat khawatir pada Tang Shen. Tang Rou melihat rombongan murid Akademi Kekaisaran keluar dari kapal, dan ia tak melihat Tang Shen bersama mereka. Berhenti kalian! Seru Tang Rou sembari menghunus pedangnya. Begitu juga dengan dua murid senior lainnya. Diaken Zomo mencingkan mata, karena ia mengenali ketiganya saat masih menjadi murid senior. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah tak ingin menjadi murid Akademi Kekaisaran lagi? Zomo mendorong bilah pedang yang mengarah pada wajah Feng Yuan, yang berjalan paling depan, sehingga Tang Rou langsung mencegatnya. Peraturan utama Akademi Kekaisaran tidak memperbolehkan sesama murid bertengkar di luar Gunung Persik. Kalau ada masalah di antara kalian, selesaikan saat kembali ke Akademi Kekaisaran nanti. Zomo berkata sembari menengus dingin. Ia sudah kesal sekali kenapa mendapat masalah lagi. Murid senior yang bersama dengan Tang Rou terkejut saat melihat Feng Yuan dan langsung menangkupkan tinjunya. Maaf saudara Yuan, aku hanya mengikuti saudari Rou dan tak menyangka yang adiknya singgung adalah Anda. Kata murid senior yang berasal dari Klan Shao. Ia sudah mengetahui kekuatan asli Feng Yuan dan tak ingin terlibat masalah dengannya lagi. Tang Rou terkejut melihatnya. Apa yang kau lakukan, saudara Xiao Yi? Xiao Yi berbisik pada Tang Rou dan mengatakan bahwa Feng Yuan adalah anggota kelompok Lin Xiao, atau lebih spesifiknya adalah suami keponakan Xiao Shinren yang merupakan bos dari kelompok klan Xiao itu. Tang Rou sudah mendengar reputasi hebat kelompok Lin Xiao, dan ia juga melihat saat kejadian di halaman pavilion misi puncak keempat Gunung Persik, di mana murid dengan tingkat kultivasi ranah perempuan tubuh Top Suan berhasil menghajar kelompok Klan Hong seorang diri. Tang Rou menarik kembali pedangnya dan menangkupkan tinjunya sembari berkata, "Maaf atas tindakanku tadi."
Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya terjadi sehingga kalian menghajar habis-habisan adikku Tengsan? Pangeran Wei An dan murid lainnya terkejut. Tiba-tiba wanita cantik dan garang itu berubah menjadi lembut seketika setelah mendapat bisikan dari murid senior yang mengenali Feng Yuan itu. Xiaoyu yang sudah geram dipersekusi oleh orang-orang dari klan Teng segera mengatakan kejadian yang sesungguhnya, sembari mengupati penatua Teng Liu yang katanya tidak cocok menjadi petinggi klan karena membela yang salah. Teng Rou sekali lagi menangkupkan tinjunya, sembari menundukkan wajahnya pada Biaken Zhongmu. Aku, atas nama klan Teng, akan melaporkan kejadian ini pada Patriark dan memberikan hukuman berat pada penatua Teng Liu. Kami juga akan memastikan rombongan Biaken Zhongmu tidak akan mendapatkan masalah selama memasuki wilayah klan Teng dan berjanji masalah seperti ini tidak akan terjadi ke depannya. Biaken Zhongmu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, kali ini aku tidak akan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula kami tidak menderita luka fisik, dan untungnya Pangeran Wei An dikawal oleh Rana Immortal secara rahasia." Pangeran? Teng Rou mengerutkan keningnya. Gawat, Kaisar pasti akan menghukum Teng. Aku harus segera melaporkan kejadian ini pada ayah. Gumam Teng Rou segera berbalik badan dan kembali ke kediaman klan Teng, tanpa melihat bagaimana kondisi adiknya lagi. Feng Yuan tersenyum tipis saat melihat Teng Rou panik setelah mengetahui ada pangeran dalam rombongannya. Itu merupakan hal wajar. Keluarga kekaisaran dan akademi kekaisaran adalah dua entitas yang tidak boleh diusik kalau ingin hidup damai, terutama bagi klan-klan kecil. Biaken Zhongmu membawa rombongan kelompok Pangeran Wei An itu melewati wilayah klan Teng tanpa ada masalah apapun. Dan keesokan harinya, mereka memasuki wilayah klan Long, lokasi bandit Gunung Lugu berada. Yang Gege, seru Xiaoyu yang sedang menunggang kuda, sedangkan Feng Yuan memeluknya dari belakang, yang seolah-olah sedang tidur. Padahal ia sebenarnya sedang melatih jurus teknik pertama jurus pedang meteor, melalui alam pikirannya di dunia buatan dalam dantiannya. Feng Yuan merespon panggilannya, sedangkan yang lain sangat cemburu melihat kemesraan mereka. Bahkan Biaken Zhongmu yang sudah berkepala 3 pun ikut cemburu. Karena jarang sekali para ahli bela diri yang menikah sebelum mereka mengalami kebuntuan dalam berkultivasi. Aku penasaran, apakah dua ranah immortal yang dikatakan Yuan Gege saat di kapal itu benar-benar ada? Atau cuma bualan Yuan Gege saja? Tanya Xiaoyu yang penasaran, karena ia tidak merasakan keberadaan kedua ranah immortal itu. Padahal ia telah mengedarkan energi spiritualnya melacak keberadaan mereka. Yuan membuka matanya dan tertawa terkekeh-kekeh, sehingga Xiaoyu menoleh ke belakang sambil cemberut. Apa ada yang salah dengan pertanyaannya Yuan? Feng Yuan mencubit pipi Xiaoyu dan berkata, "Setelah kembali ke Akademi Kekaisaran, kamu harus membaca buku dari filsuf dan ahli strategi militer Sun Tzu. Dari beliaulah Yuan Gege belajar, tidak hanya kekuatan saja menentukan kemenangan dalam perang, tetapi diperlukan juga sebuah acting atau strategi jitu. Jadi, aku menggunakan strategi pecah belah dan kuasai dengan memanfaatkan keberadaan pangeran ke-8 yang ikut bersama kita." Feng Yuan tersenyum lebar, sedangkan Pangeran Wei An mendengus dingin karena Feng Yuan membawa-bawa nama keluarganya. Wah, Yuan Gege hebat sekali. Yuan akhirnya mengerti. Xiaoyu tertawa terkekeh-kekeh juga. Biaken Zhongmu sangat terkesan mendengar perkataan Feng Yuan itu. Ia tak menyangka Feng Yuan akan berpikir sejauh itu dan tetap bersikap tenang walaupun mendapatkan tekanan dari musuh yang kuat. Pantaslah kepala Akademi Kekaisaran menaruh perhatian lebih padanya walaupun tingkat kultivasinya masih rendah. Wilayah klan Long tampak tidak begitu megah. Pedesaan yang ada di sana juga cuma dibentengi dengan benteng kayu saja. Kalau ada siluman yang setara ranah perempaan tubuh Tapian, sudah dipastikan benteng kayu itu akan rusak. Tetapi untungnya mereka dekat dengan perbatasan, sehingga sering dilewati oleh prajurit kekaisaran dan para siluman akan memilih menjauh apabila sering berjumpa dengan seniman bela diri yang kultivasinya lebih kuat dari mereka. Tak berselang lama, mereka memasuki kota Shina, kota yang dikuasai oleh klan Long.
Gerbang masuk kota dengan benteng batu yang tampak kokoh itu sudah menunggu penatua pertama klan Long bersama beberapa anggota klan Long lainnya. "Salam tamu terhormat kami dari Akademi Kekaisaran," kata penatua pertama sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. "Aku Long Duan, penatua yang diutus oleh Patriark untuk menyambut kedatangan kalian," katanya lagi dengan seutas senyum tipis di wajahnya. Diaken Zoumu dan keenam murid Akademi Kekaisaran langsung turun dari punggung kuda mereka dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada penatua Long Duan dan anggota klan Long yang menyambut kedatangan mereka. "Aku Diaken Zoumu dan murid-muridku sangat senang bisa bekerja sama dengan klan Long untuk menumpas kejahatan dari bandit Gunung Lugu yang sangat meresahkan masyarakat itu. Dan aku jamin, murid-murid yang kubawa ini adalah murid terbaik kami," saut Diaken Zoumu dengan senyum lebar. Karena ia sangat percaya diri dengan kemampuan Pangeran Wei An dan Xiao Yu yang merupakan jenius muda yang baru masuk tahun ini. Bahkan usia mereka baru 17 tahun saja, sudah mencapai ranah penempaan tubuh tahap tian. Penatua Long Duan kemudian membawa mereka menuju kediaman klan Long untuk beristirahat hari ini. Karena mereka sudah menempuh perjalanan jauh dari kota Tianwu dan tak mungkin mereka langsung menuju Gunung Lugu untuk menumpas para bandit di sana. Kota Sinan tampak tidak semegah kota Housa. Mungkin karena terletak di perbatasan, dan klan Long cuma bertumpu pada pertanian saja sebagai sumber pendapatan utama mereka. Sehingga klan Long kesulitan menarik para investor untuk menanamkan modal di wilayah klan Long. "Silakan masuk Diaken. Kami sudah menyediakan jamuan sederhana untuk makan siang kita," kata penatua Long Duan. "Patriark kami tidak bisa menyambut kedatangan kalian, karena beliau sedang melakukan latihan tertutup. Beliau ingin menerobos kerana Sen," kata penatua Long Duan yang kultivasinya di ranah alam utusan dewa, satu tingkat di bawah Diaken Zoumu. Feng Yuan terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka Patriark klan Long memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Patriark Xiaoyan yang cuma ranah alam utusan jiwa saja, atau masih di bawah penatua Long Duan satu tingkat. Zoumu tersenyum lebar dan berkata, "Tidak apa-apa. Semoga saja beliau berhasil menerobos sehingga kekuatan klan Long bertambah besar dan mendatangkan manfaat untuk klan Long ke depannya." Gadis cantik tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dia adalah Long Xingyi, putri Patriark klan Long yang masih berusia 16 tahun dan memiliki kultivasi di ranah perempaan tubuh tahap Suan, sama seperti Feng Yuan. Gadis cantik itu terkejut tatkala mengetahui kalau Feng Yuan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, karena setahunya Akademi Kekaisaran sangat ketat dan hanya menerima murid-murid berbakat tinggi saja. Bersamamu